Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ghawi sultanuh, al-wadhihil burhanuh, al-mawthud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa ziryakil akhyar wa miftah babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar. Hadha jami'a billahi wa ifdali. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Puji beserta syukur marilah sama-sama kita puncatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas rahmat dan nikmat dengan kudrah iradahnya yang telah dianugerahkan kepada kita semua yang berada pada malam ini, sehingga kita dapat berkumpul pada kesempatan malam ini dalam kondisi yang sehat tanpa satu hubungan apapun. Guna dan maksud yaitu untuk mengikuti ujian. Setelah Allah menciptakan hambanya di dunia ini, kemudian Allah anugerahkan bermacam-macam nikmat, beragam-ragam nikmat, bahkan bermacam-macam nikmat yang Allah berikan. Di antara nikmat-nikmat tersebut ada dua nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Semoga Allah pun memberikan kepada kita semua yang berada pada malam ini yaitu satu nikmat lagi. Apa? Yaitu nikmat bisa memandang zat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan alam, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kakinya pernah tertusuk anak panah, yang giginya pernah patah, yang pelipisnya pernah berdarah demi kita sebagai umat. Beliau adalah seorang manusia yang rela mengorbankan jiwanya, rela mengorbankan hartanya, bahkan rela mengorbankan nyawanya sekalipun dalam memperjuangkan agamanya Allah demi tegaknya kalimatul haq, yakni kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram pimpinan Pondok Pesantren Daya Istiqomatuddin Babul Jannah Serambi Aceh, Abun Haji Muhammad Mudajar beserta keluarga besar beliau. Yang kami hormati, kami muliakan kepada seluruh menteri-menteri, dewan-dewan guru, santri-santri, santriwan, santriwati yang telah berhadir pada kesempatan malam ini. Yang kami hormati, kami muliakan kepada seluruh pendengar-pendengar, baik yang mendengar di Radio Serambi Aceh, yang menonton di Facebook ataupun yang menonton di YouTube ataupun yang dimanapun menonton, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dan ta'zim kepada para alim-alim ulama, ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama mutaakhirin yang mukhtabar mereka ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah muliakan mereka itu ulama. Al-ulama warisatul anbiya. Ulama-ulama adalah pewaris Nabi. Maka siapa saja yang mendatangi para ulama, mendatangi para habaib, mendatangi para kiai, mendatangi para ustaz-ustaz, maka sama seperti kalian mendatangiku, kata Rasul. Dan siapa orang yang mencium tangan ulama, mencium tangan habaib, mencium tangan guru-guru agama, sama seperti kalian mencium tanganku, kata Rasul. Dan siapa orang yang di dunia pernah duduk bersama para ulama, duduk bersama para habaib, duduk bersama ustaz-ustazah, sama seperti kalian duduk denganku, kata Rasul, di dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumul kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku, kata Rasul. Begitu banyak faedah mencintai ulama, menyayangi ulama, mentaati kepada ulama, saudara-saudara. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk menghemat waktu, marilah saya masuki dalam acara berpidato yang berjudul Ridha dan Murka Allah terletak pada kedua orang tuamu. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana telah disabdakan dalam sebuah hadis, ridallahi fi ridal walidain wa sakhtullahi fi sakhatil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kedua orang tuamu, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tuamu. Walaupun kita salat sampai ribuan tahun, walaupun kita sujud sampai tahi kita hancur, walaupun kita rukuk sampai pada kita bengkok seperti busur panah, walaupun kita sedekah sampai harta kita habis, walaupun kita haji sampai 99 kali, tetapi kalau tidak mendapatkan keridhaan orang tua, jangan harap mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah meletakkan keridhaan seorang anak pada keridhaan orang tuanya. Allah letakkan keridhaan seorang murid, Allah letakkan keridhaan seorang santri pada ridha gurunya. Allah letakkan keridhaan seorang istri pada ridha suaminya. Kaum muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ketika para sahabat sedang duduk ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk dengan para sahabat. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, setelah aku berbakti kepadamu, setelah aku melayanimu, setelah aku mencintaimu, siapa yang harus aku berbuat baik ya Rasulullah? Siapa yang harus aku layani?" Rasul menjawab, "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." Setelah itu siapa ya Rasulullah? "Ummuka, ibumu." 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama seorang ibu. Oleh karenanya, berbaktilah kita kepada kedua orang tua kita untuk selalu taat kepada perintah-perintahnya selama perintah tersebut bukanlah perintah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan ta'lamil makhluk fil maksiat fi khaliq, kata Allah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita membantah kedua orang tua kita, apalagi mengatakan kepada mereka, saudara-saudara. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, "Wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma." Dan orang-orang yang berkata bagi kedua orang tuanya mengatakan saja tidak boleh, apalagi kita membentaknya. Berapa banyak anak-anak sekarang yang ngomong kotor kepada orang tuanya, melanggar orang tuanya, melawan perintah orang tuanya, mengeraskan suara kepada orang tuanya. Jangan harap kehidupan bakal bahagia, jangan harap kehidupan bakal senang dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang paling mulia. Sampai-sampai Sayyidina Ali pernah ditanya, "Ya Imam, apa ayat yang paling bisa diharapkan dari semua ayat-ayat Al-Quran?" Sayyidina Ali menjawab, ayat yang paling bisa diharapkan dari semua ayat Al-Quran yaitu ayat "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Allah tidak akan pernah berhenti memberikan kepada Nabi Muhammad apapun yang Nabi Muhammad mau, sampai Nabi Muhammad ridha, sampai Nabi Muhammad puas, apapun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Sayyidina Ali? Nabi Muhammad tidak akan ridha, Nabi Muhammad tidak akan puas sebelum seluruh umatnya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaum muslimin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Allah, apakah masih ada umatku yang berada dalam neraka?" "Masih ada wahai Muhammad." Pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke neraka, Rasul berkata, "Ya Allah, fulan bin fulan mereka adalah umatku. Aku meminta pertolongan untuk mereka. Aku minta syafaat untuk mereka ya Allah." Kemudian Allah berikan syafaat kepada mereka, Allah angkat, Allah rendam dalam telaga Al-Kautsar, Allah masukkan ke dalam syurganya satu persatu. Semua golongan umat Nabi yang mabuk, yang melacur, yang mencuri, yang dalam neraka, satu persatu diangkat, direndam dalam telaga Al-Kautsar, dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Jibril dan bertanya lagi, "Wahai Jibril, apakah masih ada umatku yang berada dalam neraka?" "Masih ada wahai Muhammad." Pergi lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke neraka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke neraka, Rasul berkata lagi, "Ya Allah, mereka adalah umatku. Aku minta syafaat untuk mereka ya Allah." Apa kata Allah? "Wahai Muhammad, mohon maaf. Kalau untuk golongan yang ini, aku tidak bisa mengampuni mereka. Aku tidak bisa memberi syafaat kepada mereka walaupun engkau yang memintanya." Kenapa ya Allah? Apa kata Allah? "Kalau aku beri syafaat kepada mereka, kalau aku beri ridha kepada mereka, berarti aku telah melanggar janjiku." Yaitu apa? Ridhaku terletak pada ridha kedua orang tuamu, dan murkaku terletak pada murka kedua orang tuanya. Itulah golongan umat Nabi yang terakhir, yang berada dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kecuali aku baru aku ridha, kecuali aku baru masukkan mereka ke dalam surga, ada ridha dari orang tuanya dan orang tuanya mampu memaafkan mereka. Kaum muslimin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah dinyanyikan dalam sebuah syair, kira-kira begini ya kalau tidak salah. Maulaya salli wa dosa manusia
muslimin para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari orang tersebut dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, mulailah menghargai, mencintai, menyayangi kepada orang tua kita. Orang-orang sekarang pergi ke barat, pergi ke timur, pergi ke selatan, pergi ke utara, nyari para ulia, nyari para wali. Semua wali mereka cari. Tidak mereka ketahui bahwasanya keramat yang paling besar mereka tinggalkan, mereka lupakan, mereka biarkan, tidak mereka pedulikan. Siapa? Yaitu keramat seorang ibu untuk mereka. Yang kedua, berdoalah untuk kedua orang tua kita, karena doa dari seorang anak untuk orang tuanya itu mustajab. Di antara doa hamba dan langit itu ada penghalang, ada hijab. Tetapi kalau doa hamba, doa dari seorang anak untuk orang tuanya, begitu juga doa orang tua untuk anaknya, itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Insya Allah pasti Allah kabulkan. Yang ketiga, berbaktilah kepada kedua orang tua kita untuk selalu taat kepada perintah-perintahnya. Manfaatkanlah waktu untuk membuat mereka senang, untuk membuat mereka bahagia. Taat kepada mereka, akhlak kepada mereka, sopan santun kepada mereka. Janganlah engkau menyakitinya. Wala'alla yu'dhiyahuma wa lam yaqul li uffin. Janganlah engkau menyakiti keduanya walaupun perkataan uff. Tidak akan berguna salatmu, puasa, haji, sedekah dan segala amal-amal ibadat lainnya selama engkau murka kepada orang tuamu. Mudah-mudahan kita semua yang berada pada tempat yang mulia ini dan kepada seluruh pendengar-pendengar mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW, mendapat ridha kedua orang tua. Insya-Allah pasti akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Cukup sekian yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelum saya akhiri, saya mengucapkan sebuah pantun. Bawa pinangan ke penghulu, hadiahkan dia sebungkus roti. Maaf jika kami para laki-laki ketika tampil malu-malu, karena di depan ada pujaan hati. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.